Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah topik, yaitu siapakah Allah itu. Dalam topik ini hal yang sangat menarik karena dapat menentukan teologi kita, dan juga banyak teolog-teolog yang muncul yang memiliki sebuah perspektif atau pandangan tentang siapakah Allah itu, bagaimana Allah itu dapat bertindak, dan bagaimana juga Allah bisa menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, sebelumnya kita harus memahami tentang atribut Allah. Atribut Allah ini adalah atribut atau natur yang dimiliki oleh Allah itu sendiri, sebab segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua diakibatkan karena Allah, sebab Allah adalah Allah yang Maha Pencipta. Kemudian kita mempelajari juga tentang atribut Allah yang secara mutlak. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah aseity, atau istilahnya bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan yang ada di dalam dirinya? Kita baca di Yohanes 5 ayat 26. Saya bacakan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Di sini membuktikan bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan, dan kehidupan kita juga sekarang ini adalah berasal dari Allah itu sendiri. Kemudian Allah itu tidak berubah. Bagaimana Allah tidak berubah? Bagaimana hal ini kita pahami? Kita buka di Yakobus pasal 1 ayat 17. Di situ mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu mengenai bahwa Allah itu benar-benar tidak berubah, dan setiap pemberian Tuhan, setiap anugerah Tuhan tidak dapat berubah, karena Allah itu memang Alfa dan Omega, itu adalah awal dan akhir. Dia tidak berubah, tidak ada hal-hal yang berubah dalam dirinya, sebab dia adalah Allah yang mutlak. Allah adalah sumber kehidupan, Allah adalah sumber pengharapan, sumber anugerah, dan memang Allah itu tidak memiliki hal-hal yang bagi kita secara manusia itu mengatakan Allah terbatas, Allah punya kekurangan, tidak salah, tidak ada. Nah, kemudian kita mempelajari juga bahwa Allah itu tidak terbatas, bahwa Allah itu kekal, sebab Allah memiliki kemahakuasaan yang tidak dimiliki oleh manusia, dan juga Allah itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Nah, karena Allah itu adalah sumber waktu itu sendiri, sebab kita itu percaya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta ini, semua karena Allah. Jadi kita nggak bisa mengatakan Allah itu terbatas. Tidak. Kita yang manusia yang memiliki keterbatasan. Kita yang manusia adalah sebagai ciptaan yang memiliki keterbatasan, karena dulu awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sampai saat ini kita harus mengerti dan memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Adil, dan segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah berbuat dalam dunia ini adalah benar-benar sungguh nyata, dan kehadiran Allah juga mutlak dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Allah itu kekal, dan tadi saya katakan bahwa Allah itu tidak dibatasi dengan waktu. Allah itu juga tidak dibatasi dengan ruang. Di mana-mana dia tetap ada. Dia itu adalah istilahnya omnipresence, bahwa Allah itu Maha Hadir. Dia hadir dalam keadaan kita, dalam situasi apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, bahwa Allah itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Allah itu juga Maha tahu apa yang kita lakukan, dan dimanapun kita berada, Tuhan itu tidak dibatasi dengan ruang. Tuhan itu juga tidak dibatasi dengan waktu, seperti yang saya katakan dari awal. Nah, hal ini juga kita pahami bahwa Allah itu juga
memiliki unity, kesatuan, yaitu tiga pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hal ini kita bisa memahami ketiga pribadi ini bahwa dalam arti bahwa Allah memiliki ketiga pribadi dan juga memiliki peran yang berbeda-beda. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini dengan melalui anaknya Yesus Kristus yang mengambil rupa sebagai manusia sejati yang hidup bersama-sama dengan manusia di bumi dan memiliki juga kehendak ini melakukan kehendak Bapa, walaupun dia dalam posisi manusia, tetapi Yesus Kristus tidak berdosa. Nah, juga Roh Kudus, Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah yang benar-benar kita rasakan dan hadir dalam hidup kita, yaitu yang memiliki peran yang bisa memampukan, yang bisa menolong, yang bisa menguatkan kita, yang bisa meneguhkan iman kita untuk terus melawan, untuk terus berperan melawan kedagingan, hawa nafsu kita. Dalam hal ini bahwa kita harus benar-benar mengerti bahwa Allah itu tidak pernah berubah, Allah itu adil, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, dan hal ini kita bisa merasakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kita menjelaskan tentang Allah itu? Kita tidak menjelaskan secara Allah itu secara luas, karena Allah itu adalah Allah yang sempurna. Kita ini adalah terbatas sebagai manusia berdosa, sebab Allah adalah penuh dengan kesempurnaan, dan kita bisa merasakan Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Itu teman-teman yang saya share untuk kita pada pagi ini, bahwa apa yang saya share ini mudah-mudahan menjadi lebih memahami kita, membuat kita memahami bagaimana ke Allah itu, siapa ke Allah itu, atribut Allah. Ternyata bahwa benar-benar Allah itu tidak pernah berubah, Allah itu adil, dan setiap pemberian Tuhan itu tidak pernah berubah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.